Kasus kematian Brigadir Yosua terindikasi kuat adanya upaya penghalangan penegakan hukum atau obstruction of justice. Temuan itu berdasarkan hasil pengecekan tim Komnas HAM di lokasi tewasnya Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM menyatakan dugaan adanya obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum di TKP penembakan Brigadir Joshua semakin menguat. Hal ini setelah Komnas HAM bersama tim Lab 4 dan Inafis Polri mengecek langsung TKP meninggalnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Senin sore. Obstruction of justice sejak awal kami bilang ada indikasi kuat. Ketika kami cek di TKP, indikasi itu semakin menguat. Sejak awal kami menangani kasus ini, kami akan ke TKP ketika kami memiliki semua bahan. Nah, semua bahan itu tadi kami uji di TKP tersebut. Nah, itu menemukan ya peristiwanya semakin terang benderang. Kalau tadi pertanyaannya apakah terkait obstruction of justice misalnya, indikasinya semakin kuat, semakin kuat. Komnas HAM juga mengatakan Barada Richard Eliezer atau Baradae yang sudah menjadi tersangka juga diduga kuat terlibat dalam obstruction of justice. Di sisi lain, Komnas HAM menyatakan tidak menemukan adanya indikasi penyiksaan terhadap Brigadir Joshua. Kami tidak menemukan indikasi itu. Tidak menemukan indikasi terkait penganiayaan. Jadi ini tentu saja didasarkan pada keterangan yang ada di Komnas, bukti-bukti yang ada, plus juga dari soal kerangka waktunya. Gitu. Kerangka waktu artinya dari CCTV, rekaman CCTV ini itu yang kemudian indikasi soal penyiksaan itu menjadi sangat kecil. Setelah selesai mengecek TKP penembakan Brigadir Joshua dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, mulai hari ini Komnas HAM akan menyusun temuan indikasi obstruction of justice hingga konstruksi tewasnya Brigadir Joshua. Temuan-temuan tersebut akan dibahas Komnas HAM secara internal. Pemirsa, Inspektorat Khusus memeriksa 36 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebanyak 36 anggota dinyatakan terbukti melanggar kode etik atas ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Yosua. Polri terus mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 65 anggota Polri diduga melanggar kode etik karena berupaya menghalangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Dari 65 anggota Polri yang diperiksa, 36 diantaranya dinyatakan terbukti melanggar kode etik karena ketidakprofesionalannya dalam olah tempat kejadian perkara. 16 diantaranya telah ditahan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sementara terkait dugaan pidana menghalangi proses penyidikan kasus Brigadir Joshua masih didalami Inspektorat Khusus Polri. Dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer atau Baradae, dan asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf. Barada Eliezer dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara 3 tersangka lain yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.